Pas banget. Pas aneh sama Yudi apa Dipo tuh, berdua Dipo pakai gesper ban. Jadi pas anak kapalnya turun, aneh masuk di tengah-tengahnya anak kapal. Waduh. Udah dia anak, saya inget banget tuh. Jadi yang saya hajar tuh yang ngeluarin tas gede itu, ada tuh tas gede dikeluarin, BR keluarin. Tadi gua BR keluarin, aneh sikat tuh, jebret. Yang bawa tas itu yang aneh sikat. Ya, ketemu lagi part 2 ini tentang kisah nostalgianya Bang Haji Najir yang punya Andrew Najir 75 channel. Bang Haji, jam berapa di sana? Sekarang jam 11 malam ini. Jam 11 malam ya Ji ya. Kemarin di part 1 bentar. Di part 1 terakhir kita ngomongin pas setelah penataran. Sekarang kita berbicara pas pakai putih abu-abu nih, Ji. Iya, pas pakai putih abu-abu berapa bulan kan, masih 1-2 bulan basis masih belum aktif. Nah, pas aktifnya itu pas kayaknya sih bulan-bulan Juli September kayaknya tuh mulai aktif itu kayaknya. Mulai aktif. Karena kan frekuensi September kayaknya sering aktif tuh. Apa kesan pertama ente pakai putih abu-abu di Purnama? Kesan pakai putih abu-abu ya, kesannya ya waktu itu ya karena aneh pengen banget SMA, berarti pengen banget sekolah lanjut tingkat atas ya, kayaknya sekolah di Blok M, terus ya senang sekali lah kayak pas di kantin tuh begini jadi anak SMA gitu, jadi anak SLTA lah. Udah gitu sekolah di Blok M lagi yang emang waktu itu sentralnya 90 bakal lokasi Mejeng ya, Jakarta epicentrumnya Blok M ya. Iya, sentralnya Blok M. Memang Ani dari dulu emang mainnya di Blok M dari SMP. Mainnya ke Blok M, habis itu sekolah di Blok M, ngerasa kayak yang punya terminal aja kan. 2 jam nih punya terminal dari jam 6 sampai setengah 7. Sampai setengah 7 dia pulang, kita pergi, udah di anak sekolah sebelah itu yang nguasain sampai malam. Oh, ada jam-jamnya pada saat itu Ji, sama tetanggaku, idolaku ya? Sama tetanggaku, idolaku itu, iya di jam-jamnya. Waktu saya kelas 1 tuh, kadang kita pulang setengah 6, kadang kita pulang setengah 5. Tapi curangnya kalau kita pulang jam setengah 6, dia nungguin selalu gitu. Apa yang ente ingat Ji di awal-awal ente kelas 1? Sama, karena kan kalau di jalur, kita berbicara jalur, ente sama kapal ya, tetangganya ya, cuman beda rumah doang kalau nggak salah ya? Ya cuma beda gang lah, ibaratnya cuma Beda gang. Beda gang doang, belok jalan, belok kiri udah nyampe. Apa yang ente ingat awal-awal di kelas 1? Awal-awal kelas 1 waktu aneh masih jadi putih abu-abu, berasa gitu ya, oh kok begini amat masuk SMA, anak SMA ya, masuk kantin itu masih bayar men dulu kelas 1 men. Maksudnya bayar gimana? Ada yang ngolekin, ya. Kantin ada ngolekin, bayar. Cupu banget deh.
Jadi kalau anak mamang tuh dijagain kan sama anak kelas 3-nya kan. Jadi bisa lah keluar masuk kantin. Anak jadi kalau zaman kelas 1 itu masuk kantin banyak kolekan juga, tapi kolekannya nggak nyampe ke kelas sih, cuma di kantin aja gitu. Ada terkolekan inilah, terkolekan itu, tapi masuk kantinnya itu pertama masuk itu pasti udah masuk ada kolekan tuh. Kolekannya apa aja judulnya? Yang buat si A, buat si B gitu. Ntar di dalam ada lagi, di dalam tuh udah makan tuh ada lagi kecek gitu, ada lagi. Kalau inilah ada yang datang lah, alumni ada yang datang atau apa, pokoknya bikin acara aja di dapur. Tapi gitu, tapi sebenarnya dasarnya mereka abang kelas itu apa ya? Budayanya udah begitu ya Ci di Purnama ya pada saat itu. Budayanya udah begitu. Kita kan emang kelas 3-nya terutama emang didikannya emang keras ya. Emang itu udah hampir 2 bulan 3 bulan sekolah itu udah mulai kan setiap Jumat tuh kita kan bentrok terus tuh di Mampang tuh setiap Jumat. Hampir tiap Jumat tuh bentrok. Terus kalau tiap Jumat tuh ente ada jadwalnya tuh bentrok? Hah? Bentrok itu ada jadwalnya? Iya, kalau tiap Jumat itu seru tuh, Jumat seru tuh, kalau Jumat seru tuh pasti bentrok, udah pasti tinggal. Kan dia berangkat 1:30, kita 1:30. Oh, berbicara Mampang berarti berbicara basis 75 ya? Mampang, keseluruhan Mampang lah, ibarat kalau Mampang itu berarti keseluruhan Mampang semuanya, ada 620, ada 77. Oh, basis lain ada 620, 77, 45-nya dulu. 45-nya masih ada bangsa 45 kan bis gede, ada juga tuh. Masih ada. 75-nya 45-nya masih aktif, 45 aktif, 620, 75. Jatuhnya Jumat seru ya? Jumat seru tuh, kita ngumpulnya di Mampang. Naik apa tuh? Naik atas biasanya ke Blok M. Karena kalau sampai di Santa tuh biasanya bentrok tuh di depan Santa tuh biasanya bentrok, kalau nggak di depan kapal gitu. Tapi seringnya zaman saya kelas 1 di Pondok Karyanya itu kita lagi nongkrong, anak kapal udah tahu kalau anak Purnama nongkrongnya di situ, udah mereka nyerang kita lagi nunggu kan, pasukan belum penuh, dia udah nyerang dia gitu. Maksudnya udah siap duluan gitu? Iya, udah siap duluan maksudnya. Gitu. Itu hampir tiap Jumat tuh? Tiap hari Jumat, karena sering hari Jumat, terus hampir tiap hari juga bentrok, akhirnya basis aktif gitu. Buncit 8 sama buncit itu tuh yang apa? Buncit Afalah, buncit 1 itu. Ada 2 tiap hari udah akhirnya. Itu dari pihak kapalnya basisnya juga sama ya, 75, 45. Sama 75, 45, cuman kita kan nggak ada batas. Nggak ada batas itu, cuman 620, 107 dulu ada 107 katanya, tapi pas 107 habis sudah. Biasanya nggak ada. Gitu. Dan lama kalau di daerah itu lama, di hari Jumat itu lama kalau misalnya bentrok. Kalau bentroknya ya nggak gitu lama sih, kalau di Mampang bentroknya nggak lama, cuman maju mundur sebentar, dianya mundur, kadang-kadang kita masuk ke dalam Pondok Karya kan, dimarahin sama warga, udah lu keluar, jangan berantem di sini, udah akhirnya keluarin. Tapi intensitasnya hampir tiap hari dan puncaknya Jumat. Tiap hari puncaknya Jumat. Cuman lama-lama keseringan, karena keseringan akhirnya kita yang 77, yang anak 77 langsung berangkat sendiri. Terus yang anak 620 berangkat sendiri, satu basis. Terus yang akhirnya kita berangkat sendiri-sendiri, jarang gabung gitu, nggak tahu kenapa waktu itu. Karena 75-nya, anak 75-nya itu
dia nongkrongnya di Buncit gitu, nongkrongnya di Buncit. Jadi di Mampang tuh di Pondok Karya sepi. Apa waktu itu dimarahin sama warga apa gimana nggak tahu ya. Terus tiba-tiba kita pas sendiri. Kalau 77 man deket dia ini. Apa rutenya deket dia. Itu kan orangnya hampir sama aja ya, yang ente temuin ya, generasinya juga sama ya kan. Dan itu nggak ada yang kenal tuh anak kapal tuh, yang ente hadepin. Yang lucunya gini Bang Dawai, aneh kan nongkrongnya di Pomat pasar Minggu ya. Aneh tuh kalau abis sekolah itu nongkrongnya sama kapal justru di Pomat. Ada Egi, ada Tejo. Tapi kalau sama Tejo masih sama gua tuh zaman sekolah masih baper. Tapi kalau Egi enggak. Egi terus ada anak 94 kapal tuh. Terus ada alumninya juga Bang Begeng. Itu sama Ani nongkrong. Imeng gitu, maksudnya gitu-gitulah nongkrong gitu. Di Pomat alumni Pomat juga banyak juga kan di situ. Oh, jadi di Pomat tuh damai. Hah? Di Pomat tuh gencatan senjata lah intinya. Enggak, nongkrong bareng nih, enggak ada gencatan senjata di situ. Malah nongkrong bareng. Nongkrong bareng di situ. Tapi di luar Pomat ente bentrok sama orang tersebut. Iya. Lah, bentrok. Iya, abis itu kadang-kadang kalau malam, kadang-kadang nih kalau kadang abis bentrok, ya lu abis bantai Girima lu ya. Kagak gua bilang. Dia anak ngomong katanya lu mah gila lu katanya. Gitu doang. Kayak gitu. tapi di tahun ente kelas 1 base 75 kapal banyak juga. Dari kelas 1 banyak, dari saya kelas 1 banyak dia. Kan pernah saya bentrok di Republika. Kalau dulu tuh kita uber tuh dari Buncit 10, misalnya dari Buncit 10 ya bentrok. Waktu itu ingat gue bentrok di dekat Republik di Buncit 10 saya uber tuh sampai Republika. Terus diuber. Kalau waktu zaman saya kelas 1 kan karena kelas 3-nya kan strong. Lagian waktu itu kan ada Boni, Culun, Black, ada banyak kan kelas 3-nya. Kelas 3 Purnama. Kelas 3 tapi bukan basis 75, maksudnya kelas 3 Mampang gitu. Itu diuber itu. Yang saya di depan Buncit yang belokannya ke 57 tuh antara dekat SMA 55 sama belokannya ke SMA 55 itu ke Percik. Nah, itu kan saya pernah kena ini juga. Kena apa ya? Kayak besi plat panjang. Ente kena? Rembung. Kena tangannya tuh sampai kayak aduh nggak bisa bergerak gitu, dihajar saya. Saya cuma pakai gespernya juga bukan gesper pala, gesper yang itu bukan, pakai gesper biasa. Gesper OSIS? Ya iya, pakai gesper OSIS. Nggak tahu caranya gimana ya kan? Karena masih kelas 1 ya? Nggak tahu caranya gimana, saya nggak tahu. Jadi ya udah kayak gitu. Langsung saya kenaan, gue kira kenapa? Katanya kena itu karena habis kejadian gue cari tuh itunya, aneh cari tuh. Gue tadi kenapa? Nih kayak kena besi. Diambil berdua sama Yudi tuh. Oh ini Jer lo kena ini nih. Jadi plat tengahnya ada bolongannya tuh. Jadi kayak apa tuh diputer-puterin gitu. Ente disabet pakai gituan? Disabet pakai gituan, aneh. Karena ini kan cuma muter-muterin gesper doang kan, muterin gespernya dia lihat gespernya kecil lah dihajar aneh. Tapi habis hajar dia kabur. Seru tuh waktu di Buncit itu. Pokoknya ente belum tahu Medan lah ya pada saat itu. Kelas 1 belum tahu Medan. Nah, begitu kena dendam apa takut nih jadinya nih? Waktu kena, aneh biasa-biasa aja gitu, lentang biasa kan. Maksudnya biasa-biasa aja, nggak takut nggak apa, tapi ya, aduh sialan kena nih, gitu doang. Tinggal tunggu waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya ketemu kapal lagi. Kapal 75 paling seru itu kalau di Buncit 10 tuh. Berarti dari semua basis paling seru dengan base kapal 75-nya ya, berarti versusnya
Purnama Base 75 dengan kapal Base 75. Ente lebih sering intensnya ketemunya sama Base 75 ya. Karena di Buncit itu sepanjang Buncit itu yang paling yang bikin keributan tuh udah keluar sama kapal. Sepanjang Buncit. Sepanjang Buncit tuh. Jadi anak mana ya? Anak bocil, anak BK itu nggak ada. Dia tuh nggak ada basis, nggak ada. Nggak punya basis. Basis dikuasain anak kapal sama poer. Nggak ada. Tapi pas saya lulus baru dia muncul tuh teladan 75-nya. Teladan, BK, Borcil pada nongol. Kalau zaman aneh sekolah mah nggak ada, nggak berani kalau sampai bawa bendera zaman aneh sekolah lah. Itu pokoknya kapal sama poer aja zaman itu ya. Zaman itu iya. Dia kalau Jumat tuh nggak berani lewat pinggir dia, Bang Dawai. Dia tuh lewat tengah tuh. Siapa nih? Kapal apa sekolah yang lain? Yang lain mah udah nggak ada ininya, nggak ada. Pokoknya gajinya. Angkernya Buncit sama kapal sama poer ya. Jadi kalau Jumat tuh dia lewat tengah tuh. Jadi kalau bisnya lewat tengah, nggak ada yang gelantungan tuh, di tengahnya rame putih abu-abu, udah dia doang itu. Atau satu orang di pintu, tuh udah. Dia nggak berani. Gelantungan gitu di pintu nggak berani itu. Karena dia tahu itu hari Jumat itu poer udah siap. Udah siap. PR bisa masuk begitu dia. bisa masuk gitu. Masuk ke dalam lah ya. Bisa masuk ke dalam. Gitu ya. Jadi dia tuh di tengah jalannya kencang. Ntar dia udah lewat terus kita sambit aja badan busnya kan. Jedang baru dia turun. Gitu. Lewatin dulu. Gitu. Lewatin dulu baru turun. Kayak gitu. Nah, setelah ente kelas 1 terus ente udah tahu jalur, udah tahu situasi, dan pernah kena. Waktu itu kita waktu itu nggak se-ekstrim era milenial ya Ji ya. Barang juga bisa ketahuan ya Ji ya. Hanya tadi plat ya, mungkin Mistar atau Gesper Ji ya. Gitu Mistar, Gesper. Paling yang sering dibawa anak STM pada zaman itu ya. Iya, waktu saya kelas 1 sih, kelas 1. Tapi pas kelas 1 kan. Tapi waktu saya kelas 1 pernah tuh saya naik 620 yang saya cerita yang ini, saya naik 620 itu di jalan Cerita itu. Jadi dari Blok M tuh jalan itu busnya kan. Ini bus terakhir biasanya 620 dulu emang yang waktu saya kelas 1 jagoannya kan di 620 si Black jagoan SMA-nya tuh. Nah, pas belok bentrok kan sama penerbangan kan, kita ribut tuh, nggak taunya dia baru bubar. Depan kapalnya percis tuh. Dari lampu merah Tirta sampai penerbangan tuh kan bus semua tuh, itu isinya dia semua itu pada Blok M. Habis aneh di bis, hancur itu bis tuh. Pokoknya bolong semua lah ya. Aneh 2 kali turun, jauh jirang seret. Terus dia banyak masuk ke bus lagi, terus kata Black turun lagi, tapi nggak ada yang bawa BR pada saat itu. Pada saat itu BR-nya ya nggak ketahuan sih, walaupun kita dekat sama temen juga, teman bawa BR kita nggak tahu kan pada saat itu ya. Dan nggak ada waktu itu Ji. Ya iya, pada saat itu kan jarang, nggak kayak sekarang kan udah dikeluarin dari jauh, kalau dulu kan dari dekat. Zaman dulu dari dekat terus kita nggak tahu juga. Biasanya Patrick kelas 1 biasanya bawa Patrick bawa. Cuman saya lupa dia ngeladenin apa enggak, saya lupa. Cuman pas pada saat itu dua kali nyerang lagi, dia agak mundur, katanya dia satu sekolah kan, diserang lagi, kita masuk dalam bus. Pada tiarap dong. Pada tiarap dong. Tiarap, udah jadi kayak tiarap lah, kayak deng-deng di dalam, jedar. Kayak deng-deng. Orang depan kapal percis ya. Di depan cerita, tapi
tapi Oh, depan Tirta. Deketin tapi pas dia mau pulang gitu loh. Kita kan ini kan bus terakhir. Udah kayak deng-deng ya. Udah kayak deng-deng itu, parah itu. Nah, Lolosnya gimana Ji? Lolosnya Ji? lupa saya waktu lolosnya gitu. Kita pokoknya kita lolosnya itu ada kayaknya itu si Dayak tuh kayaknya ada Dayak apa enggak ya? Saya lupa waktu itu. Tapi kalau ada yang di kaca itu, ada yang nggak bisa masuk di kaca tuh. Di luar di kaca itu gitu. Yang penting biasanya bisa ngelewatin ini anak-anak STM penerbangan. Sebenarnya rakyat itu pada saat ente itu zaman ente rakyatnya penerbangan nama rakyatnya siswanya Purnama itu hampir sama apa kayaknya banyakan kapal yang pasti ya. Iyalah, kebanyakan dia kan laki semua, kita kan perempuan. Kalau kita kan laki-laki, misalnya satu kelas nih 30, misalnya 20 cowok, misalnya 20 cowok 25 kan yang mau ribut paling cuma 15-20 kan. Yang lainnya kan yang bencong-bencong, yang ini Yang sekian persennya nggak ikut lah ya gitu. nggak ikut. Dan kalau kapal masih bergabung 6616 sama 615 itu udah pasti sama aja ya, lawannya Purnama sama aja ya. Bisa gabung mereka. Kadang dia datang dari Halim dia datang kadang-kadang. 603 juga ditambahin. Nah, apain 03-nya itu kadang-kadang suka datang itu dia. amunisi dari timur lah ya. Itu kalau dia datang itu kita biasa bentroknya di depan itu tuh. Tahu ini nggak tuh Bang Dawa itu seringnya tuh dekat restoran sekarang Interstudy. Tarakanita, tahu nggak Tarakanita? Tarakanita. Masuknya tapi ke Bayoran. Bukan, Tarakanita yang dekat Santa itu. Oh, Santa, ya, tahu. Itu. Nah, di situ biasanya kita ketemu tuh. Kita turun duluan. Itu kelas. Mereka tuh pasti gabung tuh di situ ya. Di Tarakanita tuh ya. Itu kayak kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2 apa? Itu. Nah, anak basis Bekasinya kan buat sering dirojok-rojok kan tuh di daerah pokoknya dia pernah dibantai lah itu si Dayak sama Tommy. Basis Bekasinya basis Bekasi Purnama apa basis Bekasi kapal nih? Purnama. Oh, pada saat ente basis Bekasi ada ya? Maksudnya masanya ada? Zaman itu ada. Itu apa 27, patas 27? No, dia pakai naik 45 dia biasanya. Oh, naik 45. Nyambung lagi gitu. Ke UKI dulu nyambung 45. Biasanya naik 45, si Dayak selalu naik 45 sama si Tommy itu selalu. Karena kan dari kelas 1 dia naik 45 sama Bang Monang mungkin dari sono. Bang Monang basisnya 45 itu. Tapi anak-anak Bekasi? Anak Bekasi ada berapa orang, Limbong juga ada waktu angkatan berapa ada juga tuh waktu itu ada berapa orang lah. Dia habis dirojok-rojok di lupa saya di Kuningan. Itu di Kuningan Putaran itu mau ke Pancoran. Nah, di situ dia ditungguin sama anak kapal. Dia rojok-rojok katanya. Bisa hancur waktu itu. Ji, kalau mereka udah gabung 603, 615, 616, apa pikiran ente pada saat itu, Ji? Kalau mereka udah gabung 3 sekolah tuh. Wah, itu mah kalau udah gabung mereka udah yang punya Blok M lah. Udah yang punya Blok M dari kapal rajanya Blok M dah ya kalau mereka gabung tuh ya. Udah kan saya kelas 1 kan pernah waktu saya kelas 1 itu pulang 6:30 udah ditungguin pokoknya. Dia tuh kalau nungguin udah pasti gabungan itu dia. Kalau udah nungguin sekolah lain pasti gabungan ya. Itu kapal kan eranya bukan Purnama doang kan, maksudnya rivalnya ada Kampung Jawa, ada Budut. Mereka gabung udah pada siap, mereka ternyata 3 sekolah tuh biasanya. Iya, tapi kan dia sama Kampung Jawa CS dia. Waktu itu masih CS sama Kampung Jawa. Sama Budut ribut dia. Sama Kampung Jawa kapal waktu itu? CS. Oh, CS. Nggak ribut, sama aneh nggak ribut kan ributnya sama aneh kan pas 95 kelas 3. Berarti bentroknya sama Purnama sama Budut mistik ya?
itu anak Jawa ke Blok M. Waktu saya masih kelas 2, itu sering dia ke Blok M. Ngobrol sama aneh. Waktu kelas 2 kan, ngobrol. Ya, nggak tahu dia kok tahu nama aneh dari mana, aneh bingung. Iya, kan. Ngobrol-ngobrol, aneh kan kadang-kadang ke jalur pertama kali tuh kan. Temu sama dia, ngobrol, tapi kok gayanya tetap tenteng kan. Sama kayak kasusnya anak kapal cerita, tenteng. Nah, gue Ucok, anak 75 kan, anak jeruk 5 kan, biang kerok semua tuh, 75 biang kerok tuh, anak kelas 2-nya kan tuh, udah dikepung gitu, di depannya tuh kepung. Untung, aneh waktu itu aneh bawa BR apa nggak tahu lupa dah. Udah dikepung, tapi kelas 2 semua kan, dikepung gitu. Terus si anak CJ-nya, udah dikepung ya sama anak-anak nih, kelas 3A nih, anak 94, loncat. Langsung jangan gitu. Ini Kam Javanya 6 apa 7 nih? Nggak tahu deh ya, siang dia kayak. Oh, siang 6. Waktu itu kan masih ada 6 kan? Masih ada, pokoknya anak 7 gue. Pokoknya 7 mau pagi siang ya itu kita. Pokoknya kampung Jawa aja. Gue Berarti asal muasal Purnama bentuk sama kampung Jawa pada saat itu? enggak, itu ditahan sama anak 94. Oh, nggak jadi. Nggak jadi, padahal itu anak-anak udah siap itu, padahal itu udah gesper, udah keluar gitu, batu itu si Arif Bio itu juga ikutan juga, ada dikepung itu. Tahan sama kelas 3-nya. Jangan gitu. Nah, jangan ya udah. Berarti bentrong sama kampung Jawa karena CS-nya kapal ya? Iya, karena dia CS kita nggak mau, pokoknya lu CS sama dia kita nggak mau gitu. Kalau ente sendiri sama Budut aliansi gak pada saat itu? Nggak ada aliansian kali zaman kita tuh ya? Zaman sama Budut mah aneh mah kalau ke Mistik mah udah kenal semua, apa segala macam kenal semua, nyantai gitu. Cuman di jalur nggak pernah aliansi masing-masing ya, ngadepin kapal ya? Masing-masing, dia sendiri kita sendiri. Tapi kan pernah itu anak 69 katanya pernah bentrok sama anak 12 sama anak Mistiknya. Oh. Salah paham. Si Pak Ul pernah cerita katanya segitu, tapi akhirnya damai, minum bareng di mana? Di Mistik. Di taman itu namanya taman apa ya, namanya lupa. Taman yang depan terminal? Bukan, taman yang itu di Mistik. Oh, di Mistik, Taman Puring. Taman Puring, minum nongkrong bareng. Gitu. Nah, kelas 2 kan. Begitu kelas 2 gimana sih cerita Ji? Kalau kelas 2 aneh kebanyakan ini kurang ceritanya karena aneh kebanyakan bolos kelas 2. Kenapa ente bolos? Udah bosan ribut, bosan sekolah atau gimana? Aneh bolosnya ke pasar baru. Oh, bolosnya ente justru malah nongkrong di pasar baru sama anak Budut. Iya, aneh nongkrongnya di sono. Nongkrong di sono, main ke sono. Sama Budut 806 ente lebih dekat ya? Sama 806 aneh lebih dekat. Lebih dekat banget. Cuman kalau kelas 2 itu seringnya karena dididik anak kelas 1. Jadi itu anak kelas 1 ada 4-5 orang tuh. Gue, Disco, apalagi ya lupa. Disco, apalagi lupa. Itu pernah tuh kejadian tuh 175. Jadi tawuran gede itu pernah itu kejadian di Tirtayasa. Gimana ceritanya? Ceritanya waktu berangkat kan, kita biasalah di depan kapal kita disambitin ya. Jadi nggak bisa turun lah karena kan di sana ada polisi. Tapi lagian juga nggak bisa di situ, nggak bakal bisa turun karena takut anak siangnya kan datang dari Blok M tuh. Jadi kalau di situ takut kita tuh kegencet. Jadi kita nungguin di Tirta. Jadi kita nungguin
Terus akhirnya pokoknya ada yang lewat kita sambitin, jadi yang lewat sambitin. Akhirnya rame sampai 2 jam ribut. Itu lewat sambitin berarti semua all base kapal yang lewat itu ente bantai, ente sambitin lah ya. Iya, kalau mau pulang sekolah kan mereka emang ke Blok M dulu kan. Semuanya. Semuanya ke Blok M dulu. Nah, begitu bentrok, ente kan ke Blok M juga, Ji. Apa Purnama nggak nongkrong di Blok M kalau udah kapal nongkrong di Blok M? Enggak, itu kan siang. Aneh kan pulangnya jam 6. Oh. Jadi kalau itu kan siang jam 1. Jadi kita habis bentrok gitu kita sekolah lagi, kita sekolah nanti jam 4:30. Zaman saya sih waktu kelas 2 itu jam 4:30. Nanti dia udah 4:30 terminal kosong gitu. Nggak ada. Berarti intensnya lebih banyakan pergi sama pulang ya? Intensnya itu kalau pulang jarang, kalau pulang berangkatnya itu yang sering bentrok, terutama hari Jumat. Kalau pulangnya jarang kita, kalau pulang. Paling kita itu di Buncit nongkrong, kalau lagi mau ribut, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Ente bentrok sama kapal pernah ketangkap, Ji? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ente pernah ketangkap? Pernah ketangkap. Tangkap aneh biasanya sendirian mulu. Karena nafsu ya? Karena nafsu, iya sendirian. Nggak tahu gimana ceritanya tuh ketangkap sendirian mulu, kebanyakan. Tapi kelas 2 aneh nggak ketangkap, tapi kelas 2 apa kelas 3 saya lupa. Kelas 3 saya ketangkap, tapi udah keluar kan dari Poer. Jadi saya ketangkap pada saat itu rambut saya kan gondrong. Oh, jadi cari nih. Purnama bebas juga ya masalah rambut ya? Masalah rambut bebas. Ciri-cirinya anak Poer kan gitu, rambutnya gondrong-gondrong. Ciri-cirinya. Kalau sono kan cepak-cepak. Gampang nandainya ya? Pas lagi habis ribut gede, 4 jam 3 jam itu ribut terus udah kan. Sekolah dikepung polisi kan. Biasanya kalau habis ribut gede itu saya kabur lewat belakang gitu loh. Habis ribut gua kabur lewat belakang. Ini tiba-tiba saya nggak kabur gitu. Itu semua polisi nyariin dan anak keluar gitu kan, ibaratnya saya udah anak keluar kan ibaratnya. Karena ente udah keluar. Biasanya ini kalau habis ribut gede gitu, habis tawuran 2 jam 3 jam, ini biasanya kabur lewat belakang gitu loh. Pada saat itu enggak? Lari. Langsung ke Blok M, kalau nggak langsung kemana tuh. Nanti tunggu anak-anak pulang. Ente ketangkap sendiri? Masuk berapa hari? 3 hari lah paling banter. Aneh kan nggak pernah ke camp bawa BR. Oh, karena nggak ada BR? Nggak ada. Istilahnya cuma di perbal doang lah ya? Cuman posisi ketangkap waktu itu ente udah keluar dari Poer. Tapi posisinya pas ketangkap ente udah keluar dari Poer. Udah keluar itu yang itu. Ente keluar dari Poer, ibaratnya dipecat lah ya, dipecat. Itu pas udah kelas 3 apa mau naik kelas 3? Mau naik kelas 3. Nah, mau cerita Ji, kenapa keluar dari Poer? Mau cerita agak di sini? Hah? Jadi kejadiannya gini. Jadi waktu itu ya kita kan negatif di Buncit tuh Buncit yang ente interview si Ribut. Oh, di tempat Mampang Giant. Di situ kan banyak alumni kan di situ kan. Alumni Poer. Memang kekuasaan kita di situ. Nah, lagi nongkrong tuh aneh tuh. Sebelumnya temen aneh si Adut kena teman kapal di Blok M di Jawa. Waduh. Hari sebelumnya. Rantai. Berapa hari sebelumnya kena rantai itu kan. Aneh tiap hari itu bawa CR aja tuh tiap hari. Dia tahu tuh kalau baju dimasukin, kan kayak orang cupu deh, baju dimasukin pakai kacamata, tapi kacamata gaya. Ini najar lah sini. Nggak bener nih dalam isi tas ini. Itu anak-anak 75 tahu lah pokoknya. Iya tahu.
sepi amat nih katanya gitu kan. Ini buncit sepi amat nih buncit katanya. Nggak ada gerakannya, nggak ada gerakannya. Gitu, dan ngomong gitu sepi amat buncit. Udah akhirnya udah cegatin deh. Cegatin gitu akhirnya gua Yudi almarhum Dipo pas besoknya apa janjian tuh udah besoknya pada datang ya almarhum Dipo Yudi semuanya mencari itu. Aduh aneh ada berapa orang ya 30 apa enggak 25-an 20-an lah itu. Jadi kita nyebar kan, nyebar aneh tahu nih. Jadi kalau disambit di sini dia berhentinya pasti di sebelah adalah berapa meter di depan. Aneh ngumpet disambit di situ kan, jidar terus yang dari seberang juga anak-anak yang dari seberang kan ini juga kan, jadi dari dua arah kan bum. Nah bisnya itu berhenti di depan aneh Pas banget. pas aneh sama Yudi apa Dipo tuh, berdua Dipo pakai gesper ban. Jadi pas anak kapalnya turun aneh masuk di tengah-tengahnya anak kapal. Waduh. Udah dia anak gue saya inget banget tuh. Jadi yang saya hajar tuh yang ngeluarin tas gede itu, ada tuh tas gede dia keluarin BR keluarin. Tadi gue BR keluarin, aneh sikat tuh, jebret. Yang bawa tas itu yang aneh sikat. Jadi aneh tuh di tengah-tengahnya dia, jadi dia bingung ini siapa nih gitu. Toto udah di sini posisinya gitu kan? Hah? Toto udah di tengah-tengah posisinya. Iya, Toto udah di tengah-tengah posisinya. Bingung kan? Dia yang kena. Ya udah habis itu maju mundur sebentar. Kan aneh kan udah ngerti, udah paham kan di situ kan ada polsek. Jadi udah paham lah, udah maju mundur sebentar. Mungkin dia ada korban kali ya. Maju mundur sebentar. Aneh masuk ke dalam gang, masuk semuanya. Masuk semua. Tapi sempat diburu-buru sama anak dia, jadi dia bubar tuh. Kocar kacir bubar masuk ke kampung-kampung, sempat diburu-buru sama anak. Sama Dipo diburu sampai, "Coba pinjam caranya." Jadi gantian aja tuh barang tuh tuker-tukeran. Yudi juga iya loh. Satu doang sih. Bawa satu. Pas udah gitu, udah kita langsung. Biasanya begitu kan. Ada yang bilang cabut. Biasanya yang tukang ngomong cabut si Arif tuh biasanya. Gitu. Nah, begitu kejadian itu, korban dari kapal ada, ente dicari-cari. Iya, aneh dicari-cari. Aneh pas jadi cari-cari bajak aneh turun bis, nama asli aneh langsung disebutin. Nama ente? Nama asli, iya. Oh, bukan anak akhir. itu info dari kapal. Apa anak Purnama udah ada yang ketangkep? Gak ada yang tangkep. Anak kapal tahu ente? Hah? Anak kapalnya tahu ente, nama asli ente? Gak tahu dari mana. Mungkin dari sekolah kali. Oh, dari pihak sekolah. Ente jadinya buron ya? Hah? Ente jadinya buron? Aneh buron. Katanya sampai ke sekolahan, sampai ke pokoknya ke sekolahan lah nyari-nyari. Aneh sampai buron, hilang-hilangan jadinya. Hilang-hilangan, begitu masuk sekolah, ente langsung dipecat? Pas mau, gak dinaikin. Itu kan pas mau naik kelas 3 loh. Oh, nggak dinaikin? Nggak dinaikin. Ya secara halus lah, dia gak berani. Kayak begitu mereka Nggak dinaikin, tapi ente nggak naik, nggak bertahan di Purnama. Ente pindah sekolah. Ke Arsis. Dan akhirnya Pak Batu Gunung ngomong gini, Najer. Kalau tahu kamu itu sekolah di sini aja katanya. Kenapa Pak? Malah Bapak nggak bisa ngomongin kamu katanya. Kamu nggak sekolah di sini, tiap hari ada di sini katanya. Oh, walaupun udah pindah sekolah, ente tetap di Poer ya? Yang kejadian tadi ente ketangkep cerita. Pas udah berapa bulan kan udah sekolah lagi kan udah selesai ceritanya. Itu ente pernah cerita waktu itu yang sebelum kejadian yang ente tadi, yang kejadian 4 lawan 4 di terminal gimana tuh Ji? Oh itu kelas 3, itu yang 4 lawan 4 itu kan biasa nih kalau pulang sekolah tuh
waktu itu gimana? Waktu itu jam setengah 5, udah jam 4 sampai setengah 5, gue nggak ngerti deh. Pokoknya kita udah Blok M, ya kan? Saya, Pipo, terus almarhum Pipo, Yudi, si siapa itu namanya, Yudi, pokoknya berempat, gue, Pipo, Yudi, ribut, berempat. Itu Blok M berempat. Lewat jalur 1. Anak-anak di belakang agak jauh sih, jalur 1. Nah, amprok sama kayaknya itu anak paginya sih. Anak kapal pagi 616 ya? Kayaknya pagi itu. Kayaknya 616. Amprok, so, ya kan? Kita sempet diem mau ngapain ya kan, sempet diem kan. Kaget juga kan bisa ketemu amprok itu, kaget. Dia nyamperin gitu, kita masuk Blok M, terminal itu yang di tengah-tengah itu masuk, udah bentrok gitu. Bentrok. Aneh kan bawa mistar. Ya udah si Ibu sponsorin. Maju ya udah. Akhirnya kita tos-tosan di situ. Tos-tosan berempat. Berempat tos-tosan sampai mistarnya itu bengkok-bengkok. Wih. Tangannya berdarah apa enggak ya? Enggak berdarah, tapi ada darah. Ada darah? Ente SMA ngapain bawa mistar ya? Cuma jaga diri, biar ketemu kapal jadi nggak bingung. Iya, jaga diri. Karena kalau di terminal Blok M itu BR nggak bisa keluar. Oh gitu. Blok M itu nggak bisa keluar BR, karena kan di situ banyak polisi, banyak apa. Jadi terbuka lah ya, aparat banyak ya. Terbuka. Kita emang begitu, didikannya seperti itu. Kalau diusahain kalau di Blok M jangan keluar barang. Tapi kalau misalnya kita di jalur, di Buncit, apa di Mampang, di mana itu, iya baru itu pakai barang. Pokoknya Blok M ada dahek poer, baik kapal, ada tahu keadaan situasi yang bakal ditangkap, mereka nggak main barang lah di situ ya. Berarti jaraknya deket dong Ji, kalau gitu, kalau bentrok di Blok M. Wah deket kita jaraknya men. Iya deket. Kalau di bentrok di Blok M itu jaraknya dekat. Sampai dia maju kita maju, bentrok deket, benar-benar deket. Nah kalau udah deket BR baru keluar biasanya sih. Kalau dicerita baru keluar tuh, ribut di ya pokoknya di luar terminal Blok M ya, karena ya mungkin sama kayak terminal yang lain, kayak terminal Pulau Gadung atau terminal Priuk atau terminal Grogol, Kalideres, mungkin sama kayak yang emang tempat-tempat nongkrongnya anak sekolah pada saat itu. Aneh mau cerita tuh, Aneh pernah tuh tiba-tiba di Priuk, men, gak tahu gimana ceritanya, Aneh tiba-tiba sampai Priuk. Lu gimana main sampai Priuk, bingung? Waktu gak tahu gimana ceritanya, gue bolos apa gitu ya, gak mau tiba-tiba sampai Priuk, men, nyasar di Priuk. terus apa, ngeliat apa, orang di Priuk, gue nanya tuh kayak orang Batak kali ya, itu mukanya berminyak, serem, men. Gue tanya, bang, ini di mana bang? Di Priuk. Ini lagi mabal lagi. karena ente mabal nyampe Priuk. Ada dua cerita di mabal Priuk kan. Terus Aneh naik taksi langsung ke Blok M kan, karena jam-jamnya udah jam-jam sore, udah jam-jam 4, jam 5, udah jam-jam anak sekolah pulang kan. Aneh apa nih, bus terminal ada taksi, Aneh naik taksi aja ya, pokoknya tempat aman baru naik bus gitu. Nah akhirnya ke terminal mana sih, yang di Kalideres ya itu ya. Kalideres, Grogol, iya. Akhirnya Aneh tuh Grogol naik. Waktu itu Aneh ke Pasar Baru apa ke Usiman 13, lupa waktu itu kemana. Nah Aneh pernah nih cerita nih, Bang Dawa, ini lucu nih. Aneh kan mabal di sekolah kan, ditinggal sama anak-anak. Ditinggal, gue biarin aja ditinggal. Aneh bangun dari musola kan, jam 6. Pulang dia itu. Dia kalau pulang kan penuh kan, berbatas-batas. Aneh lagi mabal gitu.
Itu ngumpet men, ngumpet di pohon. Aneh ngumpet di pohon. Nggak ada kan kapal. Nggak ada. Aneh lari naik 66. Udah jam 6 lewat. Aneh lari kan naik 66. Kalau naik 66 itu kan jalur aman, naik 66 tuh. Sampai Manggarai kan, sampai Manggarai. Aneh naik 62. Ketemu anak maut 2 orang. Iya. Dipepet aneh tengah-tengah. Bilang, lu anak SIMA mana? Gue bilang, gue anak SIMA 4 nih. SIMA 4 Badik. SIMA 4, kira SIMA 4. Terus? SIMA 4. Ngakunya SIMA 4. Kalau SIMA 4 udah ribut juga kan, mau sama 4. Oh. Udah pas udah jalan, lu bener lu anak mana? Lu anak murid kali lu ya? Enggak bang, gue anak SIMA 4. Diambil rokok aneh. Ada cimengnya 2 biji. Ada cimeng 2 katanya. Iya kalau mau ambil aja bang. Akhirnya aneh selamat diambil tuh barang. Aneh nggak dipretelin, alhamdulillah sih nggak dipretelin. Ya udah dapat cimeng. Dia rokok ada barang 2 diambil. Ini buat gue yang ingat. Pokoknya kalau mabal ngaco dan merugikan ya dia. Merugikan, tiduran di sini ditinggal sama anak, besok mau tinggal lu tidur lagi deh, ngapain tidur aja. Kampret, besok gue nggak mau deh. Kalau mabal udah nggak mau sekolah aja gitu ya. Iya, mabal udah. Nah, ini pas aneh kelas 3 nih, jadi tuh selama kelas 3 tuh, anak kelas 3 tuh kita jarang ribut lah, maksudnya udah nyantai gitu, jarang lah. Anak kelas 1 protes. Kenapa? Protes katanya. Kita kan kayak yang punya sekolah kan, kayak yang punya sekolah kan di sekolah, jadi ibaratnya kayak yang punya sekolah lah, gimana sih? Kalau udah kelas 3 kan. Iya, kelas 3 rajanya lah di sekolahan lah. Iya kan. Lo kelas 1 protes, kapan kita nikah kapal gitu. Oh, minta ditatar. Minta ditatar kan gitu. Kadang-kadang kelas 3 belum, bukan ditatar, maksudnya dulu. Jadi buat kelas 1 tuh kelas 1 aja yang disuruh ribut sama kelas 2-nya. Tapi anak kelas 3-nya jarang turun gitu. Cuma nyuruh doang gitu. Kebanyakan nyuruh gitu. Oh, protesnya di situ. Khusus basis gue doang. Nah, akhirnya gimana nih? Ya udah. Akhirnya kita cegah deh kapal ini Patas 15 yang tadi gue ceritain tuh, Patas 15. Kita sebelumnya itu nongkrong dulu ya kan, di Kuningan tuh nongkrong di tempatnya Abuy. Ada anak 69 juga kita ajak. Ya udah. Akhirnya kejadian tuh sama si Abu sama anak-anak. Gue mah ngeliatin aja gue cuma nggak ikut-ikutan. Ya karena lu udah bukan siswa purnama ya. Kenapa? Karena lu bukan siswa purnama ya. Enggak, gue ikut juga. Bayar gue dibawa sama Abuy. Gue dibawa Abuy. Kita tungguin di Kuningan tuh. Di Kuningan kita tungguin kan baris anak-anak tungguin. 44 lewat, 38 lewat, 27 lewat, 15 lewat. Malah lagi ngincar Patas 15. Malah lagi ngincar Patas 15. Terus kita sambit. Biasanya kita anak dan dulu gitu tuh jalan ngancurin kaca. Jadi kita sambit aja tuh badan busnya itu. Ayo turun lo. Gitu, turun ya. Dia turun pas udah deket, anak-anak bawa BR ada 4 apa ada bawa BR semua apa gimana, gue nggak tahu lupa. Akhirnya dia masuk dalam bus, si Abu ikut masuk katanya. Gue lihat dari jauh anak-anak pada masuk. Waktu itu jalur kapal 15 banyak ya? Patas 15 itu banyak katanya. Itu katanya ini apa?
katanya anak kapal Halim lagi main Blok M. Yang kena itu anak kapal Halim. Anak kapal Halimnya. Anak kapal Halim main Blok M. Ji, ini dikit lagi ajan Johor. Apa ya yang ente ceritain, ente ada yang mau disampaikan nggak? Terutama tadi kan berbicaranya kita ngomongin tetanggaku idolaku kapal, mau minta maaf atau ente juga pernah kena memaafkan ke khususnya alumni Parunama pada saat itu. Ada yang mau disampaikan nggak, Ji? Iya sih, gue sebenarnya mau minta maaf atas kejadian pada saat itu ya, karena pada itu cuma ada emosi dan Agak kencengan Ji. Oh, waktu ya saya mau minta maaf atas kejadian pada saat itu, karena pada saat itu cuman hanya emosi aja dan kita masih remaja, jadi kita nggak ngerti apa yang baik dan apa yang bagus. Jadi kalau sekarang gue minta maaf sama apa yang gue lakuin dulu pada zaman sekolah, mudah-mudahan. Dan gue juga pernah kena, udah gue maafin juga. Gue pernah kenain orang misalnya, ya gue juga mohon maaf, minta maaf juga atas kejadian waktu itu. Oke. Karena sebenarnya sih itu kalau lagi pakai seragam putih abu-abu emang bisa begitu, tapi kalau pas saat kita pulang, saya sebagai anak di mana ya, anak Gang Arab, anak pasar Minggu, kadang-kadang suka nongkrong juga sama anak-anak kapal Pomas. Jadi sebenarnya cuma hanya seragam aja sih, di luar seragam kita sebenarnya Karena bawa bendera masing-masing ya, Ji ya? Iya, bawa bendera masing-masing. Bawa bendera masing-masing. Dan situasinya jatuhnya warisannya turun-temurun dan kondisinya seperti itu ya? Iya, kondisinya seperti itu. Terus untuk anak-anak Purnama yang alumni Purnama tahun berapa aja mau say hello? Ente juga kangen pengen pulang ke Indo kan? Ya buat anak 95 terutama yang sekarang nih, kalau denger ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dan kita bisa reuni 25 tahun ya, merayakan 25 tahun, tapi mungkin di tahun depan atau 20 Ya tinggal mundur agak sedikit, corona bereda, insya Allah reuni Perak Angkatan 95 kejadian lah ya. Kejadian, insya Allah Bang Dawai bisa datang. Amin, insya Allah. Jadi satu lagi nih pertanyaan yang agak ini, kebetulan untuk alumni SMA Purnama, Bang Andrew Najir ini punya channel Andrew Najir 75 channel, itu ceritanya histori dia keadaan di Amrik dan kerjaan dia di Amrik dan sehari-hari di Amrik, dan dia kangen sama teman-temannya lewat jalur Andrew Najir 75 channel. Kisah SMA Purnama dari situ, dan Aneh dipilih sebagai koresponden di sini untuk menemui teman-temannya. Kenapa? Boleh tahu Ji, ente mempercayakan Aneh sebagai koresponden di Andrew Najir 75 channel, Ji? Mana ya? Waktu saya hubungin Bang Dawai itu take-up-nya bagus gitu. Cara maksudnya kita klik. Nah, itu dia yang penting di situ, klik. Saya mau ambil beberapa orang yang di channel-channel, cuma kan pada situ mereka nggak ada ininya, improve-nya nggak ada. Nah kalau Bang Dawai itu saya ke WhatsApp gitu ya, terus improve-nya ada, terus ngomongnya klik, ya akhirnya kalau semuanya udah klik kan udah enak, jadi kita nggak usah ini lagi, nggak usah cari yang lain aja, yang lain lagi. Oh, berarti sebelum kontak ke Aneh, beberapa host channel Nostalgia ente sempat kontak ya, sempat nawarin ya? Sempat awalnya sih cuma hai atau gimana kabar, cuman kan nggak ada respon kelanjutannya, nggak ada gitu, jadi take-up-nya nggak ada gitu. Oh gitu. Jadi Aneh nggak langsung ini, cuman ente sama cuman 2 orang sih, ente sama siapa, cuman pada saat itu nggak klik yang sono gitu, yang klik Bang Dawai. Antara perasaan Bang Dawai yang pertama, kayaknya Bang Dawai yang pertama, saya hubungin Bang Dawai terus yang ini, akhirnya Bang Dawai yang saya mudah-mudahan cocok gitu. Nggak taunya klik, ya udah. Dan kita juga mengalami di tahun yang sama, Ji, 90-an ya.
Oke Ji, mudah-mudahan ente hasilnya juga cepet bagus. Hari ini negatif ya Ji ya. Iya, mudah-mudahan. Dan pandemi ini cepat selesai, kita ente pulang kemari, kita bisa silaturahmi. Dan ente terima kasih banget telah dipercaya untuk jadi koresponden ente. Terus ini edisi spesial Bang Haji karena dia juga dari video pertama ternyata dia nonton Bonser Channel dari yang cuman pakai tongsis, yang videonya rapet ya Ji. Iya, aneh nonton terus kalau ente tuh nggak pernah skip, aneh nonton mulu. Nggak tahu kenapa ceritanya, alur ceritanya ente kalau alur ceritanya tuh ini pas gitu lah, alur ceritanya tuh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus semuanya tuh alur ceritanya pas. Dapat lah ya. Orang tuh kalau dengar ceritanya dapat gitu. Ceritanya. Dan ternyata cocok gitu ya. Cocok. Nah, itu dia di situ masalahnya. Jadi Bang Haji ini merhatiin dari aneh pakai tripod, pakai tongsis, videonya satu scene itu berdua rapet sampai megar, dari suaranya nggak bagus, audionya sekarang jadi bagus dan visualnya juga sekarang bagus. Dan Bang Haji ini kebetulan ada di episode 100 Ji video aneh yang aneh upload ke YouTube Bonser Channel. Dan kedua ceritanya seru di timur, kalau di selatan kan, di tempat saya tuh selatan itu kalau ada yang menonjol sedikit udah nggak ada yang lain diem semua udah, apalagi di daerah Pasar Minggu Bucin. Ini cerita terakhir, saya pernah itu ke Kalibata sama anak-anak keluar 75 ke Kalibata. Itu anak sekolah lain kabur semua, TGDKI pergi semua, udah nggak ada. Kita turun, gitu. AL 53 itu kan, santer tuh. Waktu saya sekolah nggak ada. Saya ke Kalibata mau udah tahu manggil Jer. Oh iya, Mike nongkrong nih anak-anak. Oh iya, gitu aja dia udah tahu. Nggak tahu dari mana. Pokoknya di tahun 90-an yang nongol ke dunia persilatan bisa dihitung lah ya. Timur, selatan, barat, utara ya. Tapi kalau selatan kan masih nggak kayak timur. Iya. Timur kan ente kan, waduh itu mah. Timur semuanya ribut, setiap titik tuh ribut. Semua pokoknya kagak kenal siapa yang ribut aja timur. Kalau kita kan ada waktu damai juga kan, sama 12 nongkrong juga pernah. Sama Pokoknya anak-anak selatan yang ke timur udah hebat aja ya. Iya, kalau anak selatan sampai sekolah timur udah hebat itu. Udah namanya udah pola itu timur. Karena timur itu kan kayak cerita 40 kan, anak 40 juga gitu kan ceritanya juga rame. Kalau apalagi Bang Dawa itu ceritanya itu yang si siapa? Kapal ributin juga, budut diributin juga. Ya hampir sama sih sama barat, timur sama barat. Emang yang agak di tahun 90 sampai 2000-an tuh utara sama selatan yang emang banyak titik-titik yang zona merah lah, yang nggak boleh ribut. Hanya di tempat tertentu. Cuman kalau timur sama barat itu setiap titik, dan Mogot sampai dari Panjaitan Timur juga hampir sama kayak pada saat itu. Gitu. Kayak di Buji itu sebenarnya kan waktu saya sekolah mungkin anak Borcil juga ada kan di daerah Buji, anak BK pasti ada, anak Selatan juga ada, tapi pada saat itu mereka nggak ada, nggak keluar pada saat itu. Cuman beda zaman beda cerita, ternyata di tahun milenial makin parah. Nah makanya di sini Ji kita sama-sama channel ini fungsinya untuk kampanyekan stop narkoba, stop bullying, sama stop tawuran pelajar Ji, intinya ke situ. Ya Ji. Ini kan cuma nostalgia aja, jangan dicontoh dan tidak diulang lagi karena sekarang justru pas saya lulus saya akrab sama anak-anak alumni penerbangan. Harus begitu, tambah saudara jalin silaturahmi, makin banyak rezeki dan biar panjang umur juga kita Ji. Iya, benar, amin robbal alamin. Oke Ji, kita sama-sama, dan kebetulan kali ini gue juga pakai basis Nyos 300 Selatan nih. 300 Blok M. Gue pakai topinya kiriman dari Bang Boni di Surabaya. Dan terima kasih juga visualnya, kita dibantu oleh sponsor untuk
apa ya, meminjamkan alatnya kepada Bonser Channel, jadi visualnya juga agak bagus. Ji, sama-sama kita bareng Ji. Stop tawuran pelajar. Oke. Stop tawuran. Stop tawuran pelajar. Ya. Terima kasih Ji waktunya. Udah jam 12 malam mungkin di sana. Mohon maaf diganggu waktunya. Dan ente bisa kembali normal kerja seperti biasa, ya. Dan channel saya ini bisa aktif lagi. Iya, channel ente bisa aktif lagi. Nanti link deskripsinya Android Naja 75 channel. Jangan lupa ditonton, like, and subscribe. Bahwa itu SMA Purnama dan kisah-kisah STM SMA Jalur Selatan bakal tampil di channel Purnama ya Ji, insya Allah ya. Insya Allah, iya. Oke, makasih Ji waktunya. Sampai ketemu, salam sama keluarga. Nanti kapan-kapan kita ngobrol di lain waktu. Kita mulai lagi proyek Android Naja 75 channel. Ya, sekian penonton. Cerita dari Mbak Aji, Ajun Johor, kita selesaiin sampai sini. Sampai ketemu di narasi kisah berikutnya. Salam hitam merah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.